Terus, oke. Selamat siang teman-teman semua. Jadi untuk pertemuan kita ketiga ini, jadi saya nuker ya, seharusnya analisis regresi kan pertemuan keempat, seharusnya hari ini visualisasi data dulu, tapi saya putuskan untuk analisis regresinya hari ini karena saya pikir kalau nanti akhir-akhir nanti teman-teman malah justru nggak dapat yang apa namanya yang paling penting. Nah biasanya kan kita maunya analisis regresi ya kalau pakai salah paham. Jadi mumpung masih di minggu-minggu awal, ya udah hampir akhir juga sih. Tapi seenggaknya masih ada awal-awal itu kita bisa belajar analisis regresi. Baru nanti minggu terakhirnya ya tes. Oke, baru minggu terakhirnya yang visualisasi data. Seperti biasa, teman-teman bisa, teman-teman bisa ngisi ini dulu presensi. Kemudian kalau teman-teman mau akses data di sini, sama materinya sudah udah di-upload. Akan disalin dulu di waktu 3 menit. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini kontennya selain regresi itu kita mulai dengan eksplorasi data terlebih dahulu. Eksplorasi data itu sebenarnya komen-komen yang sudah kita pelajari di hari pertama, sama nanti ada sedikit pengembangannya. Dari komen-komen tentang tabulation, tabulate, summarize, dan seterusnya, kemudian kita tambah-tambah sedikit. Kemudian kita akan masuk regresi OLS, kemudian selain regresi OLS, nanti kita juga akan melakukan regresi yang OLS tetapi dependennya itu biner. Jadi dependen yang dari variabel. Nah, kemudian kita juga akan mencoba untuk ekspor tabel regresi supaya bisa diedit dan jadi output yang lebih cantik gitu. Jadi nggak copy paste atau nggak screenshot dari standarnya langsung. Nah, tapi ini disclaimer ini apa namanya kalau kalau di apa namanya kalau regresi itu kan ada asumsi-asumsi klasik dan segala macamnya ya. Ini nanti kita juga akan belajar uji asumsi klasiknya. Nah, tetapi nanti mungkin kita nggak bisa nge-cover ya, nggak bisa nge-cover kalau misal ada uji asumsi klasik yang terlanggar itu nanti harus dikasih treatment seperti apa. Nah, itu nggak kita cover di sini karena
cukup sulit dan memakan waktu ya, karena kalau uji asumsi klasik terlantar itu kan biasanya penyebabnya itu kan spesifik, tergantung model, kemudian tergantung apa namanya datanya teman-teman, maka dari itu nggak kita cover. Oke, kalau kita lanjutkan di eksplorasi data. Nah, sebelum kita masuk ke OLS, kita kan selalu pengen meneliti ya sebenarnya tuh data kita itu data yang seperti apa. Karena nggak mungkin kalau kita nggak tahu datanya, kita main regresi-regresi aja, itu kan nggak mungkin. Apalagi kalau misal nanti kita udah percaya diri, udah tahu data kita itu kayak gimana, padahal kita belum memeriksa secara mendetail, belum mengeksplor secara detail terkait datanya, sebetulnya itu ada kesalahan ukur, katakanlah kayak seperti yang sering saya temui, kalau misal ada data usia, itu usianya minus, atau usianya 0, dan seterusnya. 0 masih wajar sih, berarti kan itu hitungannya mungkin bulan ya, anak yang baru lahir. But anyway, itulah kepentingannya untuk eksplorasi data. Nah, misal di sini kita punya variabel yang bersifat kontinu, misalnya harga, usia, dan sebagainya. Itu dapat dirangkum dengan mencari statistik tendensi sentralnya, nah, itu minimum, maksimum, median, modus maupun rata-rata. Itu statistik sebarannya. Nah, hal itu bisa kita lihat via summarize. Kalau teman-teman memiliki summarize, misal kita punya data, kita pakai database, data with 1. Itu ya, saya cek directory, kemudian saya pakai data with 1. Kalau di sini kan with 1 itu kan ada apa namanya, with itu apa ya, gaji, kemudian edukasi, expenditure itu pengeluaran, experience salah, bukan expenditure, kemudian tenure, years with current employer, dan seterusnya. Nah, kita kan lihat kalau with itu kan pasti continue ya, berbeda dengan misal contohnya marital status itu kan bukan continue, karena dia pasti statusnya menikah atau belum menikah. Nah, maka dari itu ingin cari tahu summarize dulu untuk data untuk variabel-variabel yang continuous. Di sini weights, kita lihat di sini berarti di sini weights itu ada 526 observasi, kemudian rata-ratanya 5, standar deviasinya 3, minimalnya 0,5, maksimalnya 24,98. Nah, teman-teman pasti terus bertanya-tanya, ini data gaji yang kayak gimana, kok sebarannya cuma 0,53 sampai 24,98. Kan nggak mungkin nggak bulanan ya. Saya pikir nggak mungkin nggak bulanan. Maka dari itu kita lihat keterangannya di sini. Di sini sudah dijelaskan bahwa ini adalah gaji per jam. Oke, per jam berarti masuk akal kalau kemudian 0,5, kemudian 24,98. Yang mana ini dolar ya. Kalau rupiah kan juga nggak mungkin. 24 rupiah per jam itu berarti 200 rupiah per hari. 200 rupiah per hari, katakanlah 8 jam, itu kali 30, berarti 60.000. Nah, maksimalnya 60.000 kan nggak mungkin ya. Maka dari itu kita harus meneliti lebih lanjut. Ini masuk akal ya datanya, 0,53 sampai 24,98. Nah, kalau misal summarize, kira-kira summarize marital status kayak gini, itu nanti apa yang bisa kita maknai dari sini? Dari summarize datanya. Di sini summarize marital status itu satu kalau menikah, lalu kalau belum nikah ya. Maka dari itu minimum maksimumnya ya cuma 0 sama 1. Nah, rata-ratanya ini dapat bermanfaat bahwa di sini artinya adalah 60%. 60% dari data marital status ini status 1. Artinya dari 60% itu menikah. Sedangkan perbedaannya standar deviasinya antara yang menikah dan belum menikah itu
0,48. Nah di sini nanti alangkah lebih baiknya lagi kalau teman-teman tabulate marital status. Nah ini lebih clear ya. Sebenarnya kan ini yang pengen kita tahu 60,84%, betul ya? 60,84%. Terus yang tidak menikah, not married itu 39%. Nah itu apakah masuk akal? Ya masuk akal. Dalam artian nggak aneh, angka segini itu nggak aneh. Jadi kita bisa lebih lanjut. Kita kalau mau lihat yang lain juga bisa tabulate race misal dan seterusnya. Biasanya white-nya lebih banyak daripada non-white. Oke, jadi ini untuk memeriksa sebelum kita masuk regresi. Jadi saya selalu sarankan untuk memeriksa semuanya. Sebelum masuk regresi harus diperiksa semuanya, either via summarize atau via tabulate. Seperti itu. Dan kita baru masuk ke analisis yang lebih kompleks. Nah, sekarang kita ada tambahan sebelum masuk ke tabulate. Ya ini nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, summarize wage, experience, intinya continuous semua dimasukkan. Kemudian kita memasukkan yang tidak continuous seperti gender, kemudian number of dependent ya number of dependent atau jumlah anak, jumlah orang tua, intinya jumlah orang-orang yang dependent dan seterusnya. Nah, sekarang untuk membuat tabel yang lebih enak dipandang, teman-teman bisa ngeran yang namanya table. Misal kita punya variabel gender ya, teman-teman bisa ngeran table gender, kemudian kontennya adalah rata-rata dari wage. Kayak gimana nanti bentukannya kita lihat. Nanti jadinya seperti ini. Kita tabel, kita mentabulasi, bukan mentabulasi ya, beda ya, ini kan tabulate. Kalau tabulate kan mentabulasi berapa frekuensi, berapa persen. Kalau di sini tabel itu menciptakan tabel yang sesuai kehendak kita. Misal gender, ya nanti gendernya di breakdown antara male dengan female, kemudian nanti diisi oleh uh, within male itu rata-rata gajinya sekian, within female jadi di antara kelompok-kelompok yang perempuan itu gajinya rata-ratanya sekian. Buat kemana? Kalau teman-teman mau tambah bisa, misal kayak kontennya diperbanyak jadi kayak gini, misal kita mau lihat gender, tabel gender, jadi nanti isinya female sama male, kemudian kontennya adalah mean wage atau rata-rata dari gaji, median dari gaji, rata-rata dari education, sama median dari education. Ini teman-teman juga bisa coba untuk raise misal, atau untuk yang lainnya. Tapi yang jelas ini ya, apa namanya, variabel yang di depan itu harus variabel yang bukan harus sih, tapi yang umumnya memiliki kelompok yang nilai yang sedikit. Misal gender kan 0 dan 1, 0 perempuan, 1 laki-laki. Atau misal marital status kan 1 menikah, 0 belum menikah. Nggak mungkin kalau teman-teman masukin tabel, kemudian gaji. Kalau gaji kan namanya ya ada 0, ada 0,1, 0,2, 0,3. Tapi gimana kalau kita misal memasukkan gaji? Nah ini, di sini kan kalau kita masukkan gender kayak gini ya. Jadi perempuan, kita lihat di sini cara memaknainya apa. Mediannya 6, kalau laki-laki rata-ratanya 7. Kalau median lebih besar, min lebih besar dari median berarti dia tidak terdistribusi normal ya, within male. Dia lebih condong ke apa namanya? Condong ke ini dia condong ke kanan. Kalau perempuan malah ini
relatif lebih rata ya, karena jarak antara min dan mediannya itu lebih kecil. Kemudian edukasinya overall nggak apa namanya nggak terlalu besar beda antara min sama mediannya. Jadi kita lihat berarti edukasi itu distribusi normal, sedangkan wage untuk yang laki-laki agak cukup jauh ya, $1 itu syaratnya. Bisa. Oke, kalau misalnya kita pakai yang ini gimana ceritanya? Kita pakai yang experience yang nilainya continuous. Sih bisa tetap keluar, tetapi nggak meaningful kan? Nggak meaningful. Artinya apa? Misal di sini 20, misal di sini 20. Misal di sini 20 di sini 20 ini artinya apa? 20 ini artinya adalah orang-orang yang punya pengalaman 20 tahun itu umumnya secara umum rata-rata gajinya 8, medianya 8,3, kemudian NIM atau education-nya rata-rata edukasinya 13, medianya 12. Nah, tetapi kan ini nggak memberi apa ya ibaratnya dalam kasus ini nggak memberi informasi tambahan gitu loh. Emangnya kenapa kalau orang yang 20 tahun harus kita specify gitu, beda dengan yang tadi. Kalau gender kan kita bisa melihat ternyata laki-laki lebih tinggi ya edukasinya, gajinya. Kalau edukasi overall sama kurang lebih, jaraknya nggak terlalu jauh, tapi gajinya jauh berbeda antara male sama female. Nah, ini kan jadi informasi yang menarik ya di sini ya. Nah, kalau ini antara 1 sama 2, antara 2 sama 3 gitu kan nggak bermanfaat. Mungkin teman-teman kalau mau lihat trennya ya bisa, ini trennya kan naik ya, artinya semakin naik experience semakin naik gaji ya, itu kan bisa. Tapi ya apa namanya itu pakai regresi pun ya bisa, maksudnya nggak perlu kita lihat di pakai tabel kayak gini. Seperti itu untuk tabel. Jadi teman-teman bisa pakai tabel apa namanya kayak gini sifatnya tabel row var ini tuh kayak var list. Jadi teman-teman bisa ngelis variabel-variabel apa aja, kemudian nanti kolom variabel artinya variabel yang mau dijadikan eh, kontennya itu apa ya, yang tadi udah kita praktekin sih. Oke. Nah, ini juga mirip tab var list itu fungsinya untuk apa, mirip kok. Ini mirip, hanya saja ini lebih nyaman aja kalau buat saya ya. Lebih nyaman karena dia kayak sekaligus gitu loh. Coba kita pakai tabel start itu kayak gimana. Nah, tab start itu dia tabel statistik, misal gaji, edukasi, dan marital status. Dan statistiknya apa aja yang ingin kita masukkan, udah langsung masukin semua. Nanti setiap statistik yang kita masukin di sini itu ter-apply ke variabel yang ada di depan yang sudah kita mention. Beda ya sama tabel ya. Kalau tabel harus dimention satu-satu, median untuk weights. Terus tadi kita pakai apa? Misal pakai min untuk weights dan terusnya. Kayak gitu kan ya. Jadi nggak menyenangkan. Seperti itu kita masukkan saja sahabat. Keluarnya kayak gimana? Keluarnya seperti ini. Di page-nya 5, medianya keluar, min maksimum range sama standar deviasi. Kurang lebih seperti itu aja. Ini tabel statistik.
Seperti itu. Terus untuk apa namanya, kita langsung lompat ke situ, ini udah cukup lah. Tabel teman-teman bisa coba. Jadi kita belajar summarize, tabulate, kemudian table sama tabel statistik ya. Nah kemudian sekarang kita pengen uji hipotesis sekarang, uji hipotesis tapi yang sederhana. Jadi katakanlah kita punya dua variabel, dua kelompok gitu ya. Dua kelompok, kalau kita misal mau melihat perbedaan antara kedua rata-ratanya, kita pakai yang namanya t-test ya. Nah di Stata itu ada komen yang namanya t-test. Nah itu nanti teman-teman bisa variabel name-nya itu apa yang ingin dites, kemudian nanti wajib pakai by. Nanti katakanlah misal kelompok yang pengen teman-teman masukin antara perempuan dan laki-laki, misal kita pengen lihat perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki, berarti kita dites ininya apa, gaji ya, wage, by-nya itu nanti gender. Seperti itu. Kita coba sekarang misal, oke, misal kita mau dites antar dua kelompok kayak gini ya, persis seperti yang tadi saya bilang, dites wage ini untuk yang ingin kita tahu apanya, rata-ratanya. By gender itu adalah kelompok yang ingin kita aplikasikan di tesnya. Maka dari itu kita run dan kita lihat hasilnya. Teman-teman pasti familiar ya dengan bahasa ininya, bahasa apa sih ini namanya, bahasa statistiknya. Jadi di sini di tesnya critical rate-nya 8,27827. Nah, apakah sekarang pertanyaannya apakah rata-rata gaji perempuan itu sama dengan rata-rata gaji perempuan, rata-rata gaji laki-laki apakah sama dengan rata-rata gaji perempuan? Kalau sama itu kan berarti difference-nya zero ya. Katakanlah gaji laki-laki minus gaji perempuan. Kalau sama berarti kan nol. Kalau gede laki-laki berarti positif ya. Kalau gede perempuan berarti negatif. Nah, sekarang kita lihat ketiga hipotesisnya. Hipotesis awal, hipotesis yang pertama agak ini ya, agak urangnya mantul katanya. Nah, hipotesis awal itu dia difference-nya kurang dari nol, artinya bahwa perempuan gajinya lebih kecil. Maaf, perempuan gajinya lebih gede. Karena kan kurang dari nol kan positif, negatif ya, berarti gajinya perempuan yang lebih gede. Nah, di sini p-value-nya 1, artinya apa kalau p-value-nya 1? Dia menolak H0 atau atau gagal menolak H0. Kalau p-value-nya 1, itu berarti dia gagal ya. Maaf, dia ya betul, gagal menolak H0. Gagal menolak H0 berarti dia laki-lakinya itu lebih kecil. Jadi H alternatifnya kita tolak. Nah sekarang ini apakah apa namanya, perempuan dan laki-laki gajinya sama dan p-value-nya sama dengan 0. Kalau p-value-nya 0 berarti dia menolak H0 ya. Menolak H0, teman-teman ingat, kalau teman-teman ingat itu kan berarti ini. Biasanya ya, kalau p-value kurang sama dengan 0,05 itu berarti menolak ya. Menolak H0. Kalau menolak H0 kan konsekuensinya berarti gagal menolak alternatif gitu kan.
Sedangkan kalau p value-nya itu lebih dari 0,05, berarti dia gagal menolak H0. Artinya dia akan menolak H alternatif. Ini H alternatif ya. Jadi HQ, H alternatif. H alternatif. Biar beda. Makanya A sama O-nya saya mirip doanya. Oke, berarti ini kita lanjutin. P value-nya sama dengan 0. P value-nya sama dengan 0 berarti dia menolak H0 ya. Menolak H0 yaitu gagal menolak H alternatif. Artinya betul bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, di sini sama, berarti laki-laki lebih besar. Jadi inti cara membaca statistiknya kayak gitu. Di sini kita langsung menguji ketiga-tiganya. Menguji ketiga-tiganya itu tadi, apakah perempuan yang lebih besar gajinya, apakah laki-laki yang lebih besar, ataukah tidak keduanya, ataukah sama saja. Terjawab di sini semua. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa masukin variasi if, range itu juga bisa. Kemudian teman-teman juga bisa memakai option unequal. Unequal ini kalau misal teman-teman mengasumsikan bahwa variasi antara kedua kelompok female dan male itu tidak sama variasinya. Most likely emang nggak sama sih. Most likely ya. Terus iya di tes, oh maaf ini saya ada koreksi sedikit ya. Di tes itu nggak mesti pakai by sih. Tadi kan saya bilang pakai by untuk membandingkan kelompok. Nah ternyata nggak eksklusif untuk membandingkan kelompok aja. Ternyata teman-teman juga bisa pakai tigas itu untuk mengetahui apakah sebuah variabel itu memiliki rata-rata tertentu. Katakanlah di sini kita pengen tahu apakah rata-rata gaji itu $6. Nah ini dijawab apakah kurang dari 6, apakah sama tidak sama dengan 6, apakah lebih dari 6. Jadi jawabannya di sini adalah rata-ratanya kan 5 ya. Rata-ratanya 5 berarti harusnya rata-rata dari gaji adalah kurang dari 6. Nah dari sini semua sebenarnya nggak ada yang statistik signifikan ya. Tapi di sini yang paling yang paling mendekati sih ini ya. Artinya gaji itu yang maksudnya P value-nya yang paling kecil. Jadi yang paling mendekati itu yang kebenarannya adalah uji alternatif yang ini, yang mana dia bilang alternatifnya adalah rata-rata kurang dari 6. Seperti itu untuk uji hipotesis. Nah sekarang kita mau lanjut ke masih sama pairwise comparison, itu kurang lebih ya sama mirip. Fungsinya adalah membandingkan rata-rata untuk masing-masing pasangan kelompok. Nah, misal di sini ada sintaknya kayak itu, kayak biasa pwmin, name atau variabel yang mau dilihat pairwise-nya, kemudian over variabel list. Nah, variabel list itu kalau list berarti boleh dimasukin lebih dari satu ya. Jadi kita akan coba. Nah, di sini kita pengen lihat pwmin wage over number of dependent. Kita run. Artinya, nah nanti dia bakal kayak versus-versusan gitu loh. Artinya apa bedanya berapa tuh si rata-rata orang yang punya katakanlah di sini ya pendek, jadi saya yang paling bawah aja.
rata-rata 6 orang yang dependennya ada 6 versus orang yang dependennya ada 5. Ternyata orang yang keluarganya dependennya ada 6, dia perbedaannya berapa ini? 1,4 dolar ya. Jadi si 6 ini yang lebih banyak. Si 6 yang lebih banyak. Kemudian 6 versus 4 itu 6 yang lebih banyak. 4 yang lebih banyak 0,1 dolar. Karena negatif ya, kalau negatif berarti yang lebih banyak yang belakang. Ini yang menang 6 lebih banyak, ini yang menang 4. Nah kalau ini ya jelas berarti yang menang 4 ya, 5 versus 4. Ini yang menang 4 sebesar 1,6. Seperti itu. Ya basically ini kurang ini. Seperti itu. Ini cuma mau nge-compare satu persatu sih. Saya jarang banget kali makainya PW ini, tapi ada kasus-kasus yang memang harus dipakai sih. Seperti itu. Nah, terus terakhir untuk lihat statistika dasar, statistik dasarnya kita punya yang namanya correlation. Jadi correlation itu ada dua pendekatan yang bisa kita pakai, yaitu correlate sama PW correlation. PW, pair based correlation sama correlate. Nah, kemudian kita sudah bisa melihat korelasi, tapi untuk variabel yang bersifat ordinal ya, itu pakai eksperimen. Ordinal itu kayak gimana sih? Ordinal itu kayak misal jika Anda puas nilainya 2, jika Anda tidak puas nilainya 0 gitu. Jadi eh, kita hanya bisa mengurutkan tanpa mengetahui nilai sesungguhnya. Itu ordinal. Misal apalagi ya, misal kalau Anda kan ada tuh subjective well-being. Subjective well-being itu apakah Anda sehat, ataukah Anda sedikit sakit, apakah Anda sakit. Nah itu ordinal, yang mana setiap urutannya itu kan cuma dikasih 1, 2, 3, tetapi angkanya itu tidak menunjukkan nilai sesungguhnya, cuma menunjukkan status sakit atau sehat atau biasa saja dan seterusnya. Oke, kita akan praktik. Kalau kita regresi OLS ya kita akan praktik nanti berbeda sama cek correlate. Nah, di sini kita pakainya pertama ini korelasi. Correlate ya keluar angka kayak gini sih. Nah, sederhana korelasi. Ini tuh sama kalau teman-teman melakukan regresi sebenarnya. Cuma kalau perbedaannya regresi kan kita bisa pakai independen variabel yang banyak ya. Kalau ini independen variabelnya cuma 1, yang artinya bahwa kalau edukasi nambah 1, weights-nya nambah 0,4. Kayak gitu ya. Ini tapi cuma korelasi ya. Jadi belum masuk ke OLS, tapi ini udah dasar yang baik untuk melihat, oh ternyata most likely education itu mempengaruhi secara negatif, positif. Karena di situ lambangnya positif, bukan negatif. Jadi kita berharap juga OLS itu nanti hasilnya positif. Nah, misal kita lihat correlation-nya itu education sama wage, itu kan harusnya positif ya. Kalau misal kita correlate, kemudian hasilnya negatif, oh ya berarti kita harus teliti lebih lanjut. Apakah kemungkinan ada salah ukur, atau kemungkinan ada variabel yang belum kita assign dengan baik, atau kayak gimana. Seperti itu kurang lebih. Atau jangan-jangan memang wage sama education itu nggak berhubungan sama sekali ya. Misalnya. Tapi in this case itu kan harusnya berhubungan, dan berhubungannya itu hubungan positif. Ini sudah teman-teman bisa pakai Webexon sama aja, sama teman-teman bisa pakai eksperimen. Tapi eksperimen ini dipakai untuk ordinal sih, sedangkan kita nggak punya variabel ordinal sih. Jadi uh, mana? Nggak ada apa. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan melanjutkan untuk regresi.
Jadi kita akan masuk kalau misal teman-teman ini katakanlah teman-teman udah melakukan semuanya ya, udah melakukan eh, statistik tadi, summarize sama tabulate itu yang paling penting untuk melihat ada kejanggalan di datanya sama melihat katakanlah kalau teman-teman melihat t-test atau correlation belum proceed ke OLS sudah lihat correlation sama t-test. Misal itu yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dari sebelum ke OLS. Nah, sekarang kita bisa masuk ke OLS atau regresi biasa. Regresi biasa itu sintaksnya sederhana, cuma regres, kemudian pakai dependent variable, kemudian setelah dependent variable, teman-teman bisa masukkan list independent variable yang macam-macam. Yang mana di sini juga teman-teman bisa batasi pakai if dan pakai in. If itu untuk membatasi secara kondisional ya. Misal katakanlah if jika usia lebih dari 1. Karena kita nggak mau masukin yang masih bayi misal, atau jika usia di atas 15 gitu misal, karena kita nggak mau masukkan yang belum angkatan kerja katakanlah seperti itu. Nah kalau in itu range sampelnya dari berapa ke berapa yang ingin dimasukkan. Nah ini nanti sudah kita bakal coba untuk masukin optionnya, tapi itu nanti aja kita masukin regresi dulu. Kita ganti pakai data 1. Oke, data 1 kita ganti ya. Kalau tadi kan kita pakai wage. Kalau karena kita pengen bandingin antar perempuan laki dan seterusnya, sekarang kita mau pakai yang lain. Di sini kita pakai gaji, kok gaji sih? Apa yang namanya keluarga ya, kalau saya bukan individu juga, tetapi lebih umum. Soalnya ada usia, kemudian ada edukasi, ada status merit sama kayak tadi, cuma perbedaannya ini lebih umum aja. Sekarang kita pengen katakanlah gaji ya, seperti pada umumnya, tapi gajinya di sini dalam juta rupiah. Iya masih gajinya, gaji ya, salary apa income ya, salary aja deh, salary seperti regress salary dengan Nah di sini kita lihat number of observation-nya ada 6.000, jadi cukup banyak ya. Jadi cukup banyak, nggak perlu khawatir ada apa namanya uh, apa namanya law of big number di sini. Jadi nggak perlu khawatir. Kemudian R square sama aja seperti R square. Ini kita lihat aja seperti R square-nya sama R square. Ini definisinya apa? Artinya ini adalah 6%. Ini langsung 6% gitu ya. 6% variasi dari salary itu dijelaskan oleh variasi edu. Nanti kalau misal Pak lebih dari satu variabel, berarti variasi salary itu sekian persen dijelaskan oleh variasi edu, variasi apa, dan variasi apa. Jadi ingat ya, kalau R square itu masalah variasi. Jadi variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh variasi independennya. Itu untuk R square. Ya ini cukup kecil ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena memang ya kita dikresikan cuma satu variabel ya. Kalau misal satu variabel udah sampai 30% malah nanti eh, dipertanyakan kalau bisa seperti itu. Oke, kemudian kita beralih ke koefisiennya. Koefisiennya itu berarti 50 berapa ini? 565.000. Ini titik T-nya, tanda errornya, kita langsung lihat ini aja ya. Tadi ini apa? 0,0. 0,0 berarti di sini.
menolak H0 ya, menolak H0 dan gagal menolak H alternatif. Artinya bahwa koefisiennya itu tidak sama dengan 0, jadi 500 ini signifikan. Artinya bahwa edukasi meningkatkan gaji sebesar 565.000. Satu tambahan edukasi meningkatkan 565.000, kurang lebih kan gitu ya. Ininya, awalnya masih interpretasinya. Nah, tapi di sini nggak akurat. Tentu saja teman-teman pasti sudah menduga ini nggak akurat karena variabelnya cuma satu. Maka dari itu kita tambah yang lain, misalkan katakanlah status pernikahannya, kemudian dia tinggal di kota atau di di mana, di desa, kemudian usia, kemudian apalagi apakah dia punya second job atau enggak, jumlah dari second job sama sektor atau apa. Sama terakhir ukuran dari perusahaan yang dihitung dari berapa jumlah karyawan. Oh, ternyata edukasi itu nilainya justru naik. Yang tadinya 565 sekarang jadi 609. Jadi bisa disesuaikan ya nanti interpretasinya. Atau lihatlah transfernya sudah naik jadi 10%. Transfernya itu untuk regresi biasa. Jadi sederhana ya, sederhana sekali. Kemudian kita lanjutkan. Oke. Nah sekarang kita itu udah regresi tadi, kemudian kita pengen yang namanya post estimation. Jadi post estimation itu apa? Post estimation itu, oh iya, sebelum masuk ke post estimation kita ada opsi ya. Ingat di sini tadi kan ada if, in, option. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba if-nya itu pakai conditional yang apa, kemudian in-nya itu pakai conditional yang apa. Nah, kemudian option-nya itu nanti kita tambahin sendiri. Katakanlah ini contohnya option yang cukup cukup bermanfaat. Ada robust sama ada ini kok ini harus beda. Ini harusnya beda. Nah, ada robust, ada VCE atau VCE cluster, kemudian ada level, ada beta, dan non konstan. Nah ini yang sering saya pakai di secara pribadi dan biasanya memang teman-teman juga bakal sering pakai. Fungsinya untuk apa? Robust sama VCE ini fungsinya untuk menghindari yang namanya heteroskedasticity ya. Robust sama VCE ini. Nanti kita akan jelaskan perbedaannya apa robust sama VCE, kemudian level. Level ini untuk mengubah tingkat confidence. Biasanya kan kita maunya 5% ya. Tingkat kesalahannya 5% atau tingkat confidence-nya 95%. Nah, teman-teman bisa pakai 99% misal. Biasanya teman-teman yang dari medical itu dia pengen tingkat koreksi tingkat kesalahannya itu 1%, maka dari itu mereka akan mengubah tingkat confidence-nya menjadi 99%. Biasanya anak medical sini, kalau anak-anak sosial itu bahkan kadang pakainya yang tingkat kesalahan koreksi atau tingkat kesalahannya itu 5%, atau bahkan ada yang ekstrimnya 10% kalau misal sosial politik gitu ya, terkait sosial politik. Tapi kita stay aja di 5%, kalau misal mau diturunin nggak masalah, tetapi kalau 99% saya pikir cukup ekstrim ya untuk teman-teman klaster sosial. Jadi 10% atau 5% aja. Nah, beta itu untuk menampilkan koefisien beta terstandar, kemudian terakhir non konstan itu yang nggak pakai alfa di depannya.
Ya nggak pakai konstan. Nggak pakai ini nanti, konstannya ini dihilangin. Karena ada beberapa model yang uh, tidak memerlukan konstan, jadi bisa memakai estimasi non konstan. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke perintah-perintah cost estimation dari cost. Oke, kita lanjutkan cost estimasi. Jadi cost estimasi itu apa? Cost estimasi itu setelah kita melakukan regresi, kita pengen ya melakukan estimasi berdasarkan hasil regresi yang sudah kita lakukan. Yang pertama itu ada yang namanya fitted value. Teman-teman teman-teman familiar dengan fitted value, katakanlah kita punya beta. Misal Y sama dengan alpha plus beta X1 plus error term gitu ya. Nah itu fitted value itu apa? Fitted value itu adalah nilai prediksi Y. Jadi ini nanti namanya Y hat. Y hat itu nanti setelah udah memasukkan semua parameternya, kita dapat Y hat. Kita sudah bisa dapat yang namanya U hat. U hat yaitu prediksi setelah kita udah masukin
Y, alfa, beta, X1-nya, kemudian parameternya sudah kita masukin, itu kita bisa dapat XB atau Y hat sama residual atau U hat. Dan nanti manfaatnya bisa bermacam-macam. Teman-teman bisa untuk uji asumsi klasik atau misal untuk apa namanya untuk terminologi mikroekonomi, teman-teman bisa teman-teman bisa memakai IV untuk atau eksperimental variabel untuk ini Y hat. Kita sudah bisa melakukan uji statistik. Ini tes ini adalah F statistik. F statistik ini F statistik. Kalau misal teman-teman sebenarnya kalau regresi itu kan sudah ada F statistik ya, tapi F statistiknya itu semuanya. Nah, misal kalau teman-teman cuma mau 3 variabel aja, ya itu nanti bisa pakai tes. Tapi kalau teman-teman cuma mau 2 variabel aja, ya itu namanya apa namanya kayak sub variabelnya doang itu diambil. Nah, itu kita bisa melakukan F test tersendiri. Ini juga nanti bisa kita melihat kesamaan koefisiennya. Seperti itu kita praktekkan. Kita praktekkan. Oke, sekarang kita lihat, kita kan sudah melakukan regresi salary ya terhadap education, status pernikahan, urban age, usia, second job, size sama sektornya ini. Kemudian kita akan melakukan post estimation. Post estimation itu dengan bilang predict di depannya. Kemudian kita kasih nama terserah. Jadi predict kita kasih nama katakanlah Y hat ya. Nah, kita kasih tahu stata, emang apa yang mau diprediksi, apakah Y hat atau U hat-nya. Kalau Y hat itu berarti kita masukkan XB di belakangnya. Kalau teman-teman mau pakai U hat, itu kita harus kasih tahu residual tadi. Namanya kita lakukan lagi predict U hat. Ini adalah residual. Oke, kayak gini ya. Dan kita akan mendapatkan variabel baru. Variabel baru itu adalah variabel Y hat, variabel fitted value-nya atau hasil estimasian kita, dan residualnya. Nah, kalau teman-teman mau ngetes juga bisa ngetes di tes. Misal kita pengen tahu apakah eduk sama age itu secara bersama-sama nilainya 0. Betul ya, ini kan ngomongnya adalah kita mau tes nih, tes apakah eduk dan age itu kalau secara bersamaan itu tidak mempengaruhi salary. Oh ternyata enggak loh, eduk sama age itu mempengaruhi salary karena p-value-nya itu lebih dari kurang dari 0, yang mana dia bilang bahwa penolak H0, penolak H0 dan tidak sama dengan 0 ya, eduk dan age-nya. Bisa juga cuma satu sih, bisa tes gitu ya. Tes ini juga sama ya hasilnya. Ini hanya di tes, kita cuma satu doang. Apakah merit itu sama dengan atau tidak? Seperti itu. Kemudian kita akan melakukan yang namanya uji statistik. Belum deh, uji statistik berapa kata sebentar aku pindah deh.
ininya belakangan aja. Statistik angka. Oke. Kita akan mempraktekkan divisi fitur lain dari S untuk teman-teman berfungsi berprestasi yang berarti fitur lain dulu. Nah, sekarang di apa namanya di Stata itu ada yang namanya I sama C. I titik sama C titik. Kalau saat regresi ya, ini khusus saat regresi saja. Itu ada yang namanya I titik dan C titik. Nah, operator itu tuh manfaatnya untuk apa? Operator I itu memberitahu Stata bahwa itu adalah variabel kategorikal. Nah, jika digunakan sendirian, operator I akan mengubah variabel kategorikal menjadi set variabel dummy secara otomatis. Nah, maka secara otomatis variabel yang paling rendah yang akan dijadikan base kategori. Maksudnya itu kayak gimana sih? Maksudnya itu nanti kayak gini. Misal teman-teman ada yang namanya, saya buka Excel aja. Ada Excel satu di sini. Oke, misalnya ada kayak data seperti di papan di slide-nya, di layar. Nah, di sini nanti kalau kita misal status pendidikan itu nilainya kan 1, 1, 2, 2, 3. Kalau kita regresi biasa tanpa I ya udah regresi biasa. Nah, tetapi nanti kalau kita regresinya pakai I titik status pendidikan, nah nanti secara otomatis Stata akan membentuk variabel-variabel baru, yang mana variabel barunya itu adalah seperti ini nanti. Saya kupas mixnya dulu ya. Jadi nanti seperti ini. Nah, secara otomatis Tata akan membuat variabel baru yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini kalau teman-teman pakai I. Jadi nanti ada status pendidikan 1 yang mana nilainya 1 kalau anak itu SD, terus ada status pendidikan 2 yang nilainya 1 kalau anak itu SMP, kemudian ada status pendidikan 3 yaitu nilainya 1 saat anaknya itu SMA. Nanti otomatis sama startnya dibikin kayak gitu. Jadi nanti jika koefisiennya keluar, maka koefisiennya itu akan mengomit atau menghilangkan yang nilainya paling rendah. Dalam hal ini kan yang nilainya paling rendah kan status pendidikan yang nilainya 1 ya. Ini akan jadi base kategori. Kemudian nanti
Yang muncul hanya status pendidikan 2 dan status pendidikan 3, yang mana status pendidikan 2 dan status pendidikan yang 3 ini dibandingkan dengan yang nilainya 1. Seperti itu. Mungkin agak ribet ya, tapi nggak apa, kita coba langsung aja. Nah, ini kita lihat sektor ya. Sektor kan mirip, ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4. Ada sektor primer, ada sektor secondary, sama ada sektor tersier. Nah, di sini ini nilainya 1, 2, 3. Nilai maksudnya nilai imajinalnya ya, atau 012 ya, saya lupa. 012 atau 123 gitu. Nah, ini nilai imajinalnya padahal kan artinya dia kategorikal ya. Jadi seharusnya nilainya bukan bukan nilai yang koefisiennya bukan koefisien yang kayak gini loh. Karena kalau koefisien kayak gini itu maksudnya apa coba? Kan kita nggak jelas ya maksudnya ya. Masa penambahan satu sektor menambah 158.000 sehari. Tambahan sektor itu maksudnya apa? Jadi nggak jelas. Maka dari itu kita harus clear sama si Satan bahwa ini adalah kategori kalau kita melakukan itu dengan seperti ini. Oke, kita masukkan rumus yang sama, tapi kita mau mendeklarasikan bahwa si sektor itu saya lihat dia akan bikin dummy variabel yang mana sektor yang mana nilai yang paling terendah itu akan diomit atau akan tidak akan dimasukkan, tetapi konsekuensinya nanti secondary sama tertiary atau sektor yang atau nilai yang muncul itu akan dibandingkan oleh nilai yang hilang. Maksudnya kayak gimana? Kalau etik itu untuk udah tahu ya. Edukasi itu berarti penambahan satu unit edukasi menambah 610.000 koefisien. Penambahan 610.000 salary. Nah, kalau ini nanti interpretasinya kayak gimana? Interpretasinya adalah secondary ini artinya orang-orang yang bekerja di secondary itu memiliki salary 547.000 lebih banyak daripada yang primary. Karena primary-nya hilang kan, jadi primary-nya yang jadi patokan. Kemudian tertiary ini apa? Tertiary ini artinya adalah orang-orang yang bekerja di sektor tertiary ini 465.000 lebih banyak gajinya daripada yang di primary. Jadinya seperti itu nanti interpretasinya. Nah, teman-teman bisa ganti dengan bilang IB. Misal IB2. Lihatlah IB2 sekarang yang hilang secondary. Nanti interpretasinya sama. Cuma yang menjadi base-nya itu adalah yang dihilangkan nilainya. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih seperti itu kalau I. Jadi itu untuk mewakili ini kategorikal. Ini loh kategorikal gitu. Nah, kemudian C itu untuk apa? C itu digunakan untuk memberitahu startup bahwa variabel yang dilengkapi operator tersebut adalah variabel kontinu. Nah, nanti biasanya kita nggak usah ngasih tahu startup assume dia kontinu. Katakanlah usia ya. Usia ini 129.000 ya. Naik satu usia, naik lagi, naik juga salary-nya 129.000 kurang lebih kayak gitu. Kalau kita kasih C, ya nggak ada perubahan. Sama aja, soalnya Stata default-nya emang udah menduga dia itu C, nggak ada perubahan. Oke, jadi C, ya C cuma pengetahuan aja sih. Nanti teman-teman mungkin ada beberapa kasus yang harus mendeklar C, tapi for most cases teman-teman nggak perlu mendeklar C. Tapi kalau I harus selalu dideklar untuk kategori kalau. Seperti itu. Nah, ini ada orang-orang khusus lainnya. Nah, kemudian
Oke, sekarang kita lanjutkan operator khusus pagar. Pagar itu manfaatnya untuk interaksi ya. Interaksi itu kayak gimana? Nah, pagar itu untuk interaksi. Maksudnya adalah saat katakanlah ada variabel satu diinteraksikan dengan variabel dua. Kalau keduanya adalah continue, maka itu teman-teman akan sama dengan bilang bahwa variabel satu dikalikan variabel dua. Nah, sedangkan kalau variabelnya adalah variabel i atau variabel kategorikal, satu sama dua ini variabel kategorikal atau teman-teman kasih i, itu dia akan memiliki nilai A dan B kayak tadi secondary, primary, tertiary. Maka kalau dikasih I kan nanti dia punya primary, secondary, sama tertiary ya. Satu-satu sendiri, kemudian nanti primary-nya dihilangin atau secondary-nya dihilangin. Nah di sini sama dia akan apa namanya punya semua variabelnya. Jadi katakanlah variabel satu itu punya A dan B. Kalau dalam hal sektor adalah primary, tertiary, katakanlah kayak gitu. Sementara variabel 2 memiliki nilai satu dan 2, katakanlah merit unmerit gitu ya. Merit unmerit berarti nanti dia akan menghasilkan kombinasi A1, A2, B1 dan B2. Artinya adalah primary dan merit, primary dan tidak merit, tertiary dan merit, dan tertiary dan tidak merit. Kombinasinya nanti kayak gitu. Nanti dibentuk jadi variabel dummy semua kayak yang sudah tadi saya sampaikan itu Pak. Kurang lebih kayak gitu. Kemudian oh ya untuk interaksi apa namanya uh, untuk interaksi biasanya kita mau menginteraksikan sesuatu yang kategorikal sama kategorikal gitu ya. Continue sama continue biasanya kayak gitu. Bentar kita tunggu dulu.
Oke, kita lanjutkan. Kalau ini untuk interaksi, kalau ini adalah untuk interaksi, tetapi perbedaannya adalah interaksi tetapi dengan menginput variabel secara sendiri-sendiri. Jadi katakanlah kalau ini tadi IVAR 1 dan IVAR 2 kayak tadi kan jadi A1, A1, A2, B1 dan B2 kan. Nah, tetapi kalau kita pagernya ada dua, nah berarti kita akan menginput variabel 1 dan variabel 2 ini sendiri-sendiri. Jadi nanti jadinya A1 B, A1 A2, B1 B2 dan A B1 dan 2. Nanti jadi seperti itu. Jadi ada sendiri-sendiri gitu. Nah, ini untuk pager-pager I dan C, mari kita coba di caranya langsung. Di sini kita akan regresi sama seperti di atas. I tadi kita udah pakai ya untuk sektor. Kemudian C kita udah pakai untuk H. Nah, tetapi yang belum kita pakai adalah pagernya. Nah, pagernya itu katakanlah kita mau gender wajah female ya. Female sama katakanlah merit. Kita mau I female pager I merit. Lihat di sini ya, di sini dia bakal mengartikan bahwa orang yang punya orang laki-laki yang sudah merit itu gajinya lebih tinggi 2 juta dibandingkan orang yang perempuan yang belum merit. Jadi ini kan kita dasarnya adalah 00 ya, yang kita bandingkan 00, sedangkan 00 adalah laki-laki, 0 itu laki-laki apa perempuan? 0 itu laki-laki yang belum menikah, itu 00. Kalau 01 berarti perempuan, laki-laki yang sudah menikah. Laki-laki yang sudah menikah punya salary lebih besar 2 juta daripada laki-laki yang belum menikah. 00. Nah, sekarang ini perempuan yang belum menikah. Perempuan yang belum menikah itu punya gaji 700.000 lebih sedikit daripada laki-laki yang belum menikah. 00 dibanding 10. Nah, sekarang perempuan yang sudah menikah itu punya gaji 200.000 lebih banyak dari laki-laki yang belum menikah. Cara bahasanya kayak gitu. Sama ya kayak I tadi, cuma perbedaannya ini ada 2 grup gitu ceritanya. Nah, sekarang kita pengen yang pakai 2 pager. Kita lihat perbedaannya yang pakai 2 pager. Nah, perbedaannya pakai 2 pager itu adalah dia akan keluar female, merit, dan kemudian female merit. Ini ya seperti biasa, artinya perempuan itu 700.000 lebih sedikit daripada laki-laki. Di sini juga biasa, merit itu lebih besar. Orang yang udah merit itu 2 juta lebih banyak gajinya dengan yang belum merit. Nah, sedangkan di sini perbandingannya sama kayak yang tadi sih, masih sama kayak yang 00. Artinya adalah female yang merit itu gajinya lebih sedikit daripada male yang belum merit. Jadi tetap dibandingkan dengan 00. Kayak gitu sih, cuman buat regresi untuk properti-propertinya. Seperti itu, kemudian kita akan berpindah ke time series analisa uji asumsi pasti. Nah, kita udah tahu tata regresi itu bisa post estimation, kemudian kita sudah bisa melakukan operator-operator khusus. Kemudian kita akan melihat uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik OLS biasa itu biasanya ada 6. Yang pertama itu linearity in parameter, yang kedua itu random sampling, yang ketiga itu exogenity atau zero conditional mean. Ini saya nggak urutannya acak ya, karena biasanya ada urutan yang fix di buku-buku ekonometrika, tetapi di sini saya acak aja. 1 sampai 3 itu nggak bisa dicek secara statistik,
4 sampai 5 itu bisa. Jadi kita uji asumsinya akan 4 sampai 6 aja. Jadi ini no perfect multicollinearity, homoscedasticity, sama normality. Nah itu gimana cara ngeceknya? Nah pertama kita bisa ngecek multicollinearity dari sini, start diff. Jadi nanti kita regresi, kemudian start diff, terus lihat apakah kita ulangi ya, kemudian start diff, dan lihat apakah ada yang nilainya biasanya berapa ya kalau diff lupa. Kalau nggak salah 10 ya. Kalau di atas 10 itu berarti multicollinearitasnya udah tinggi. Dan kalau di bawah 1 itu di bawah 10 masih aman. Kalau nggak salah 10 ya. Kalau nggak salah 10 ya. Stabil. Nah, ini artinya nggak ada multicollinearity ya. Seperti itu. Nah sebenarnya di Stata itu kalau ada multicollinearity, katakanlah ada 2 eduk kayak ini ya. Eduk sama eduk ini kan pasti perfect multicollinearity ini. Karena ada 2 variabel yang sama persis. Nah, saus kotak udah di drop sendiri, sama Sata udah di drop sebenarnya. Jadi kita nggak usah khawatir sebenarnya, nggak usah pakai start diff, karena yang menyalahi uji asumsi klasik itu jika ada apa yang namanya perfect multicollinearity. Ini kalau menurut saya pribadi ya, ini kan no perfect multicollinearity. Jadi yang nggak boleh itu adalah kalau ada multicollinearity yang perfect, sempurna, yang benar-benar hubungannya itu 100%. Tetapi kalau multicollinearity-nya belum 100%, ya sebenarnya nggak masalah. Jadi artinya kalau saya selama ini pakai stata dan regresi, selama sama stata tidak diomit seperti ini, ya variabelnya tetap saya pakai. Karena mau setinggi apa start diff-nya, kalau belum perfect nggak masalah. Tapi ada beberapa yang menganut paham sebaliknya. Jadi kalau ya udah multicollinearity-nya udah tinggi, meskipun belum 100%, ya tetap nggak boleh dipakai gitu. Variabelnya itu suka nggak apa-apa. Itu tapi harus pakai start diff. Kayak tadi ya, start diff ini ya. Start diff. Oke. Kita lanjutkan. Itu untuk multicollinearity. Karena ada uji heteroskop dan densitas ada 2 cara, dua-duanya sama aja, jadi kamu bisa pakai. Pertama stat head test, sama kedua stat in test, y. Langsung kita praktekkan saja stat ini head test sama in test, y. Cara bacanya gimana ini? Cara bacanya ya lagi-lagi kita harus tahu gimana cara membaca p-value. Di sini stat testnya itu adalah constant variance, artinya homoscedasticity ya, constant variance itu. Nah, probabilitasnya berapa tuh? P-value-nya 0,0. Kalau 0,0 berarti dia gagal ya. Dia gagal, dia menolak H0. Kalau menolak H0 berarti ada indikasi heteroscedasticity. Berarti artinya model kita ada heteroscedasticity yang mana kita harus tanggulangi. Nah, kalau proses yang kedua, start in test, di sini H0-nya homoscedasticity itu. Alternatifnya heteroscedasticity. Nah, kita punya C2 punya apa namanya ini? P-value yang nilainya 0,9. Artinya bahwa dari y-test kita kalau 0,9 artinya dia gagal menolak H0, gagal menolak H0 yang artinya kita memiliki homoscedasticity. So that's fine. Artinya model kita cukup baik kalau berdasarkan in test. Tapi kalau berdasarkan head testnya yang dari Gus Pagan itu enggak.
Benar kan ini constant variance berarti kita constant, betul. Jadi nah ini nanti pilihannya jadi teman-teman sih, nanti misal dari head testnya itu kan ada heteroskedasticity, tapi dari intestnya adanya homoskedasticity. Nanti bisa di apa namanya pakai salah satu. Kalau saya biasanya pakai dua-duanya. Jadi mantapnya kalau dua-duanya udah sepakat sama-sama nggak ada heteroskedasticity, baru saya bersetuju lanjut. Kalau ini conflicted ya, kami dua tes hasilnya beda. Seperti itu. Terakhir ada uji normalitas, dan menurut uji normalitas itu harus menyimpan residual dulu, baru nanti residualnya kita tes. Tesnya yaitu dengan cara S-Wilt dan S-Fransia. Ini S-Wilt, S-Fransia, sama PO. Kita pakainya S-Wilt sama S-Fransia. Tadi pakai U-Hat-Trick acid. U-Hat. Oke, kita untuk normalitasnya kayak gimana? Untuk normalitas S-Wilt-nya saya lupa ini deh, saya lupa apa namanya, nolnya apa. Tapi yang jelas untuk S-Wilt sama S-Fransia itu hasilnya serupa ya, bahwa mereka sama-sama menolak H0. Nah masalahnya H0-nya itu ada, H0-nya itu normalitas, apakah terdistribusi normal ininya, apa namanya, U-hat-nya ataukah enggak. Saya lupa ya, kita lihat dulu ya, S-Wilt. Tapi yang jelas keduanya sama, yaitu untuk memeriksa dapat normalitas atau enggak, dan keduanya menolak hipotesis nol. Oh, berarti ini uh, hipotesis nolnya normally distributed. Betul ya, normally distributed karena saat MPG-nya itu di bawah 0,05, dia bilang bahwa we can reject the hypothesis nol. Ini hipotesis nol ya. Kita bisa menolak hipotesis nol yang menyatakan bahwa MPG adalah normally distributed. Berarti ini MPG-nya tidak normally distributed. MPG-nya in our case ini yang terjadi. Artinya di kasus kita tidak terdistribusi secara normal. Seperti itu. Nah ini nanti yang mau aku share ya mungkin untuk ininya aja, untuk heteroskedasticity. Jadi kalau heteroskedasticity udah ada bawaan udah bawaan statanya, teman-teman bisa pakai robust ya. Tapi mana tuh yang kita pakai ini ya, ini. Kemudian kita pakai opsi robust. Robust ini dia akan mengoreksi standar error sehingga standar errornya jadi konstan di setiap variasi. Intinya heteroskedasticity udah nggak jadi isu lagi. Kita tanpa hetero dulu sama kita pakai kita pakai robust sama nggak pakai robust, kita bandingkan. Sama semua ya, ini 597, ini juga 597,
Kemudian katakanlah secondary 462, 565, 462, 565. Jadi nggak ada perubahan koefisien, yang ada adalah perubahan dari di standar error. Kalau standar error berubah, berarti T value-nya juga berubah, P value-nya juga berubah, maka dari intervalnya juga berubah ya. 00, di sini 00, di sini juga 00. Tekanan di sini urbannya jadi 0,116, di sini 0,113. Berarti value-nya berubah. Kalau tidak itu aja buat opsi. Sama ada satu lagi yang namanya cluster. Cluster itu nanti teman-teman bisa pakai opsi VCE, kemudian cluster, katakanlah clusternya sektor. Nah, di sini kita pakai cluster vektor di sini, dia nggak merubah koefisien juga, tapi dia akan mengkoreksi standar error berdasarkan sektor. Nah, jadi di sini perbedaannya sama Robas. Robas itu memperbaiki heterogeneity secara umum, tetapi kalau PCE dia misal nih teman-teman tahu sumber dari heterogeneity-nya itu sektor, ya udah masukin clusteringnya aja sektor, dimasukin ke PCE-nya. Dia akan mengoreksi standar error berdasarkan sektornya sehingga menghilangkan heterogeneity-nya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak tahu heterogeneity-nya itu dari mana, yang penting pakai Robas aja, nggak apa, dan tidak apa-apa seperti itu. Seperti itu. Ada satu lagi sebelum kita break, atau sekalian aja deh, sekalian aja tak punya kok. Oke, sekalian aja nggak apa. Nah, kita sekarang punya OLS, tetapi di sini dependennya itu biner. Artinya adalah kalau teman-teman tahu dari variabel ya yang nilainya 1 sama 0, itu bisa pakai OLS, tetapi nanti tidak akan akurat. Kenapa? Karena nanti misal teman-teman pakai OLS, itu nanti akan Y-nya ini kan cuma 0 dan 1 ya. Kalau OLS itu Y-nya cuma 0 dan 1, Y-nya itu cuma 0 dan 1. Padahal kalau di OLS, nanti dia kalau kita proses lebih lanjut variabel seperti ini di OLS, nanti Y hat-nya itu bisa lebih dari 1 dan kurang dari 1. Padahal Y-nya kan kalau Y hat kan harusnya ya 0 sampai 1 ya, karena itu kan bakal melihat probabilitas. Nah, maka dari itu dikontrol tuh pakai yang namanya logit atau profit. Nah, logit sama profit itu logikanya cukup panjang sih, tapi setidaknya teman-teman bisa tahu manfaatnya logit sama profit itu untuk mentransfer fungsi dari OLS ke sebuah fungsi distribusi 0 sampai 1. Bisa pakai profit sama bisa pakai logit, dan mana estimasinya berbasis maksimum garis likelihood. Nah, di sini nanti kita ya cuma masukin aja profit sama logit. Profit sama logit itu basicnya sama kok, tergantung nanti teman-teman ada di lebih nyaman pakai apa. Umumnya profit itu lebih umum di sosio humaniora. Tapi kalau public health itu biasanya pakai logit. Oke, sekarang kita lanjut buat logis. Kita akan pakai kita akan pakai status pekerjaan, dan kita juga mau nyoba pakai Robas. Jadi status pekerjaan, bekerja atau tidak, pendidikan,
usia, married, female, urban, robust. Oke, kita tambah. Ini kita pakainya linear regression atau pakai OLS. Nah, kita buktikan kita mau predict yang namanya Y hat 2 itu XB. Kita lihat summarize Y hat 2 maksimalnya lebih dari 1 ya. Padahal kan harusnya working status itu kan either dia 0 non worker atau 1 worker. Harusnya tidak ada yang lebih dari 1. Nah, maka dari itu kita akan pindah menjadi yang namanya profit. Kalau pakai profit, nah nanti kita summarize lagi. Perbedaannya nyata banget ya, ini 0,0107, ini 0,02. Summarize-nya 3, kok summarize. Oke, profit kok malah saya buang semua dulu supaya tidak bingung. Kok rank lagi sih kita profit. Profit. Sekarang kita nah, aku coba summarize. Di sini aku coba ini apa namanya profit regression sama apa namanya sama profit regression sama profit regression. Lalu setelah aku pakai Y hat ini malah jadi ada minusnya. Maksimalnya malah jadi lebih banyak. Tapi idenya seharusnya ini lapor idenya lapor. Seharusnya ini 0 sampai 1 ini belum aku cek lagi ini datanya, kalau ada error. Cuma
baru teman-teman for now ini grab the idea itu aja bahwa login sama profit itu bisa untuk 0 sampai 1 apa namanya untuk transformasi datanya menjadi 0 sampai 1. Jadi kemungkinan itu change. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu aja buat profit ini. Profit working edu age merit female urban. Nah, di sini teman-teman nggak boleh baca langsung. Jadi 0,001 ini belum bisa dibaca. Nah, di sini teman-teman cuma bisa baca lambangnya aja. Berarti eduk ini meningkatkan working status, meningkatkan probability untuk seseorang married juga female dan jadi female ini less likely sebagai worker ya jika dibandingkan dengan laki-laki. Urban juga demikian. Jadi kita lihat apa namanya, kita lihat arahnya doang. Begitupun dengan logit, jadi nggak boleh dibaca langsung. Nah, uniknya logit itu ada cara untuk membaca langsungnya. Kita pakai logit, tetapi belakangnya harus dikasih yang namanya OR. Nah, OR ini namanya out ratio. Teman-teman nanti bacanya adalah dikurangi 1. Dampaknya ini dikurangi 1. Berarti eduk ini dampaknya adalah orang yang edukasinya peningkatan 1% edukasi itu meningkatkan 2,3%. 2,3% seseorang untuk bekerja. Jadi dikurangi 1 dulu. Nah, kalau female ini berarti berapa kira-kira? Kalau dikurangi 1 berarti perempuan itu 70% less likely menjadi worker daripada laki-laki. 10% ya kurang lebih. 78, 77%. Karena dikurangi 1. Nah, itu untuk logit sama profit. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa juga untuk profit atau logit, bisa juga untuk profit dan logit. Tapi dalam hal ini nggak kita coba. Karena jalan sih, saya kira harus cari datanya dulu. Datanya kan berarti harus sesuatu yang ordinal, kayak misal puas, tidak puas, atau setuju, tidak setuju, dan seterusnya. Terus pakai data yang seperti itu. Oke, sebelum masuk ke eksportable regresi, kita mau pakai time series dulu. Jadi, tapi jarang sih. Teman-teman jarang banget pakai time series di Tata, tapi bisa, tapi jarang. Sebelum teman-teman mengoperasikan time series di Tata, teman-teman harus mendeklarasikan yang namanya TF. Nih, katakan aku udah punya ini ya datanya itu data PR mean wage, yang mana ini tahunnya ada 28 tahun dari tahun 50 sampai 87. Nah, kita bisa pakai TS set biar untuk ngasih tahu range waktu yang kita miliki. Range waktunya kan tahun ya, dari tahun 50 sampai tahun 87. Oke, nah setelah operator-operator khusus time series ini ada L, M, sama D. Hal ini lag, F itu lead, difference itu ya difference. D. Sesuai namanya, lag itu berarti T-1, lead itu T+1, D itu difference. Jadi katakanlah teman-teman mau membuat variabel yang mana variabelnya itu unemployment rate tapi di T-1. Berarti teman-teman generate misal katakanlah var lag itu sama dengan L titik ini ya, L titik berapa gitu. Dalam hal ini L titik 1 aja, L titik 1
Puerto Rico unemployment rate. Sudah jadi ini. Kalau mau lead, ya tinggal dipakai sorry. Di browsing di sini, lihatlah bahwa kita faculty name ini dan ini. Lihatlah bahwa katakanlah di tahun ke-30, di tahun ke-30 itu ada 17. Ini kalau lag-nya, ini kan lag-nya. Jadi tahun sebelumnya, di tahun ke-29, di tahun ke-29 itu 18,1-nya ditaruh sini. Jadi kayak diturunin 1 gitu. Ya, betul ya. 17, 17,1 di sini 17, 17,1. Kalau ini sebaliknya, ini saya dinaikin. Itu untuk lead. Nah, untuk difference ya kita masukin aja difference-nya. Nanti dia akan ngurangi dengan atasnya. Nah, kita lakukan difference. Div difference. Nah, kita lihat, katakanlah laki-laki tahun ke-30, ini kan 17 ya, unemployment-nya. Di sini minus 1,09 karena dia dikurangi dengan sebelumnya. Jadi ini 17 dikurangi dengan 18,1. Makanya dia jawabannya minus 1. Ini juga jadi intinya T di minus T minus 1. T di minus T minus 1. Nah misalnya kalau teman-teman ngasihnya D2, berarti T di minus T minus 2. T di minus T minus 2. T di minus T minus 2 itu terus. Dan seterusnya. Tapi jarang sih time series, karena time series nggak terlalu advance kalau di startup. Tapi nggak apa itu untuk belajar teman-teman. Oke, sekarang terakhir ada yang namanya ekspor tabel regresi. Jadi teman-teman install dulu dengan cara ini SSC install Outrack 2, yang mana nanti teman-teman komennya tuh Outrack 2 aja. Setelah regresi dilakukan, teman-teman bisa menginput datanya ke Microsoft Word umumnya. Seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri pakai help. Ini yang kita katakanlah kita lakukan di sini. Katakanlah kita mau pakai ini log salary sama edu. Nggak usah di log deh, salary aja. Tax salary sama edu. Taman tax salary dan edu. Kemudian kita, oh sorry, aku ganti ini lagi. Ganti jadi pakai data satu lagi. Tadi kan kita sempat pindah ke data yang time series ya. Nah kita pakai data yang ini, mana ini? Sudah keluar. Nah kita akan pakai Outrack 2. Outrack 2 itu artinya output regresi 2. Kemudian using ini adalah namanya, dimasukin ke Excel bisa, dimasukin ke Word juga bisa. Jadi sekarang kita coba Excel aja. Regresi 1
itu nanti namanya. Kemudian replace label. Replace itu artinya kalau kita punya data yang lama, ini di override aja, diperbarui. Kemudian label ini artinya apa? Labelnya artinya instead of menggunakan nama variabel, kita pengennya pakai nama label. Terus Excel, yaitu intinya kita pakai Excel, kemudian detailnya isi. Saya sudah jadi. Malah aku juga sebentar. Seperti ini. Tapi ya, bukan eduk tapi year of schooling sekarang. Jadi udah benar. Oke, kayak gitu aja. Seperti itu. Udah selesai sih. Nanti apa namanya udah bisa mencoba sendiri untuk assignment-nya. Oke, karena tutorialnya sudah selesai, apakah teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum ditutup? Ya. Marginal effect. Marginal effect itu nanti, oh iya, jadi untuk ngasih tahu saya ke teman-teman, setelah login sama profit, itu saya tadi cuma kelewatan sih. Itu ada yang teman-teman bisa masukin marginal effect. Jadi marginal effect itu adalah bagaimana si data ini bisa mengubah yang tadi profit login menjadi sesuatu yang ada angkanya. Itu marginal. Sebentar, saya lupa margin atau margin. Saya ngetek dulu ya. Invite in. Jadi ini nanti setelah ini juga post estimation juga sama seperti yang lain. Nanti teman-teman ini kalau ada answer. Nah ini nanti misal yang login. Biasanya itu saya lupa. Ada yang saya lupa ya. PDX. Nah, margin. Mainnya itu margin, dia akan ini persis margin mana kalau nggak muncul margin. Nah ini margin. Jadi katakanlah kita udah regresi profit yang mana tadi profit ini, terus kita mau margin edu. Margin kalau nggak mau. Margin DX yang sama DY DX. Nah, ya betul. Margin DY DX. Iya betul.
margin bintangnya cara interpretasinya sebenarnya kayak OLS biasa sih, mirip OLS biasa. Misal katakanlah di sini keluar merit gitu ya, merit keluar sih. Bisa keluar, ya kita ingat profitnya kita ulangi, terus kita kasih merit kayak gini, terus marginnya kita keluarin lagi. Saya lupa ya pakai margin itu gimana, margin merit. Nah ini keluar. Nah ini artinya itu misal kita lihat yang satu ini ya, misal kita lihat yang satu ini sebenarnya mirip OLS, artinya adalah bahwa salary orang yang salary orang yang merit, katakanlah di sini merit ya, itu 80% lebih tinggi daripada yang non-merit. Coba saya pakai yang lainnya, harusnya di EDX bisa loh. Pak saya lupa caranya gimana. Sebentar ya, saya coba sekalian. Masih. Coba margin DDX apa ya, koma. Nah ini langsung semua. Nah kalau ini langsung semua, ya harusnya bisa keluar satu-satu. Itu gimana ya caranya? Saya lupa ya. Kalau di sini tuh artinya kalau semua ya berarti di dalam ininya, di dalam kurungnya ya. Nah ya betul, makasih ya Mbak. Nah ini sebenarnya artinya persis seperti yang di OLS biasa. Jadi katakanlah di eduk ini, eduk nanti dia satu tambahan eduk itu meningkatkan probabilitas sebesar 0,2% seorang untuk masuk ke seseorang menjadi worker. Kalau working statusnya satu kan berarti worker ya. Sama seperti ini. Nanti kalau kenaikan satu usia itu meningkatkan 0,7% chance untuk menjadi worker. Ini juga merit. Seseorang yang merit itu meningkatkan 11% kesempatan untuk masuk ke dunia kerja atau menjadi worker dalam hal ini worker. Nah kalau female ini less likely ya, berarti 21% less likely untuk menjadi worker. Sama seperti urban 4% less likely. Jadi cara bacanya gitu. Jadi cara bacanya itu lebih ke percentage, jadi less likely atau more likely. Kalau edukasi ini satu tambahan edukasi 0,2% more likely menjadi worker dan seterusnya. Kayaknya di variabel hilang ya. Oh enggak, profitnya emang oke. Seperti itu untuk marginnya. Jadi tambahan di PPT-nya sih mungkin, jadi tambahannya itu kalau misal ada profit sama login, cara untuk membaca dampaknya itu via margin DYDX. Seperti itu kurang lebih. Saya tambahin di sini, nanti saya share ulang.
Oke, terima kasih ya Mbak. Ini saya juga jadi uh, refresh. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada saya tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita akan melanjutkan di minggu keempat, itu visualisasi data. Terus kalau ada kesempatan, kita akan coba utak-atik data IFLS. Karena pada umumnya di Stata itu seringnya itu kita akan berurusan dengan variabel-variabel mikro. Jadi saya pilihnya IFLS karena gratis dan bisa diakses teman-teman semua. Seperti itu. Oke, saya tutup. Jangan lupa post tutorial assignment-nya dikerjakan. Di sini ada 2 slide ya. Jangan lupa ada 2 slide di sini kalau karena mencakup 2 hal, yaitu tadi summary, deskripsi sedikit sama regresi. Deadline-nya seperti biasa hari Minggu besok sebelum pukul 00.00. Oke, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat melanjutkan aktivitas.